Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan selama 1 minggu lamanya. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin keluarga, pekerjaan, usaha kami, kesehatan kami semua. Dan kami Tuhan patut mengucap syukur kepada Tuhan. Patut kami memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Mari Tuhan urapi Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini. Banyak hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan. Hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer. Hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi mereka dengan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini dan kami semua itu boleh memperkenankan hati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berapa banyak kita merasa pertolongan Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan kita, haleluya. Kita mau berikan senyum atau kita mau menyapa kiri kanan kita, haleluya. Selamat pagi kita semua, amin, puji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Yes. Mari katakan namanya Tuhan.
mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Dan gak sampai di situ aja, dia sudah bangkit dan dia menang atas maut, amin saudara. Saudara percaya bahwa oleh kuasa darah anak domba kita sudah dimenangkan. Dan sekarang kita menjadi umat pemenang, amin saudara. Amin. Saya mau lihat lambaian tangan umat pemenangan di tempat ini dong. Yeay, keren, 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 keren. Mari pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau rayakan kemenangan kita dan kita mau katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Amin. Katakan sekali lagi yuk. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak siapa? Mari katakan sekarang, say sekarang tiba keselamatan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena siapa? Pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya, para banyak berguna oleh darah Muhammad, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang, telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena amin. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh yang keras yuk, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi yuk, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang termulia. Karena kasih-Nya kita sudah diselamatkan. Kita angkat pujian dan mengatakan besar, mulia kasih-Mu. Amin. Haleluya. Besar, mulia
mengorbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Amin. Kau berikan harapan di dalam kesesakan, di
pengorbanan-Mu. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mendapatkan jaminan di dalam dunia ini Tuhan. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau mulia, betapa Engkau agung ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Kasih itu penting sekali. Bukan cuma hanya sekali lagi diucapkan tapi dilakukan. Tetapi ada orang yang hanya melakukan tindakan kasih tetapi tidak punya hati mengasihi, tidak punya kasih. Rasul Paulus berkata, itu tidak berguna. Dengan bergaul erat dengan Tuhan kita tahu kebenarannya. Kita tahu isi hati Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk tetap hidup lurus dan benar. Kita mendapatkan pertolongan untuk kita tetap lurus dan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau kita bisa berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini dengan cuaca yang baik, keadaan kota yang tenang, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengingatkan minggu depan hari Jumat adalah hari Jumat Agung dan kita akan mengadakan doa puasa korporat selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian hari Minggunya perayaan Paskah akan diadakan jam 8, jadi digabung ya, KU1, KU2 jam 8 pagi kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyediakan hati kita supaya dibajak oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh berada di rumah Tuhan dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, memberikan privilege kepada kami untuk boleh datang di rumah Tuhan, merendahkan diri dan mengagungkan Engkau dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan. Sementara Tuhan kami menantikan kebenaran firman Tuhan,
Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi jemaat Tuhan yang akan mendengar, supaya boleh menjadi tanah-tanah yang lembut yang menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati segala sesuatu yang kami pakai, peralatan yang kami pakai, supaya semua ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudara, judul hari ini adalah apa saudara? Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Kok gak enak ya? Gak enak ya? Pengennya mah kita mendapatkan kemuliaan terus menerus. Tetapi judulnya ini adalah penderitaan mendatangkan kemuliaan. Dan dari judul ini kita akan belajar bahwa ternyata sebagai pengikut Kristus memang kita harus menderita dulu, baru boleh mendapatkan kemuliaan. Beda dengan pengikut agama lain ya, pengikut agama lain, ayo kalau ikut aku kamu akan dapatkan harta kekayaan, jabatan, pangkat yang tinggi, orang yang berbahagia seluruh keluarganya. Tapi akhirnya apa? Penderitaan, karena mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagi kita pengikut Kristus, kita semua ditantang untuk menghadapi penderitaan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri sebelumnya di dalam dunia ini dia harus menderita lumayan lama saudara, 33 tahun. Sejak dia dilahirkan di kandang Bethlehem, di kandang domba, bukan di rumah yang bagus, bukan di rumah sakit tempat bersalin. Kemudian dia dibesarkan di dalam keluarga yang sederhana. Kemudian waktu umur 30 tahun, waktu dia umur masih bayi harus dibawa lari ke Mesir karena Raja Herodes mau membinasakan dia. Kemudian waktu umur 30 tahun dia mulai dengan pelayanannya, dan pelayanannya juga menghadapi banyak tantangan karena banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata seperti itu. Dan terutama pada akhir hidupnya kita tahu bahwa dia harus mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Karena itu mari kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di Injil Lukas. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Judulnya adalah pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ayat ke-22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang dikatakan tentang Yesus ya. Yesus sendiri memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada semua pengikut dia bahwa dia akan mengalami penderitaan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, bahkan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian akhirnya akan dibunuh. Tetapi, nah ini kemuliaannya, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tidak ada seorang pun pemimpin agama di dunia ini menderita, mungkin menderita, tetapi tidak dibangkitkan di dalam kemuliaan. Ya, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, ya, ini adalah gambar Yesus. Kita tahu ya bahwa Yesus harus menderita di atas kayu salib bukan karena kesalahannya sendiri, karena dia orang yang tidak berdosa, tetapi karena kesalahan kita manusia, umat manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan. Dia harus dicambuk, harus menanggung kayu yang berat, salib kayu yang berat, mengikuti, menempuh jalan yang naik ke Golgota dan akhirnya disalibkan. Saudara, tapi bersyukur bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kubur. Kita lihat gambar yang kedua. Dia bangkit dari kubur. Dan bukan hanya bangkit dari kubur, kemudian setelah 40 hari Yesus naik ke surga
Dan inilah yang disebut kemuliaan. Ya. Jadi kalau kita melihat riwayat Yesus, mulai dari penderitaan, kemudian dibunuh, tetapi kemudian bangkit di dalam kemuliaan ke surga. Saudara-saudara, karena itu pengikut Yesus diminta untuk mengalami hal yang seperti itu. Tetapi masalahnya saudara-saudara, ini adalah contoh bagaimana, saudara tahu siapa ini? Petrus ya. Petrus itu bersedia untuk disalib dengan posisi terbalik. Karena dia merasa kalau dia disalib dengan posisi kepala di atas rasanya tidak layak. Dia merasa dia sudah tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, sebagai pengikutnya. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan kemudian pada waktu mati dia bilang biar aku mati disalib dengan terbalik. Dan kalau disalib dengan kepala di bawah itu lebih sakit saudara, lebih menderita daripada kalau kepala di atas. Dan yang kedua ini adalah Andreas. Andreas juga disalib tetapi juga tidak layak disalib seperti Yesus. Dia disalibkan dengan palang ya, bentuk salibnya itu palang. X. Dan yang ketiga ini adalah Stefanus. Nah, Stefanus luar biasa. Dia berbeda dengan kedua murid Yesus. Dia seorang yang gigih mengabarkan Injil di jemaat orang-orang yang percaya. Tetapi banyak orang Yahudi yang tidak mau terima Yesus dan mau membunuh Stefanus dengan melempari batu sampai diracam sampai mati. Tapi sebelum dia mati dia melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Luar biasa saudara. Stefanus bisa melihat kemuliaan sebelum dia mati. Itu tidak jarang ya, jarang sekali. Tidak banyak orang yang bisa mengalami hal seperti itu. Tetapi saudara, Yesus berkata bahwa di dalam ayat yang ke-23 dikatakan di situ, kita baca bersama-sama ya. Injil Lukas pasal 9 ayat 23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya akan baca ulang, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya teringat, waktu saya masih kecil mungkin SMP ya. Pada waktu itu banyak sekali orang yang berkata, jangan mau jadi pengikut Yesus. Kenapa? Saudara tahu? Matinya disalib katanya. Benar enggak? Pernah dengar enggak? Saudara mungkin ketawa ya, tapi dulu waktu saya masih kecil, saya dengar beberapa orang berkata kepada orang-orang Kristen, menakut-nakuti orang Kristen, jangan jadi orang Kristen, jangan jadi pengikut Kristus karena matinya disalib seperti Yesus. Padahal itu kan bukan disalib dalam arti benar-benar dipalang, dipaku, kemudian sampai mati di salib itu, bukan sebetulnya. Itu terjadi karena orang tidak mengerti apa artinya menjadi pengikut Yesus ya. Di sini dikatakan Yesus menderita dan Yesus berkata bahwa pengikut Yesus juga akan mengalami penderitaan. Karena apa? Bukan penderitaan karena salib, bukan, tapi penderitaan karena hidupnya sudah jatuh dalam dosa. Benar? Setiap orang, firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa, hidupnya akan menderita. Bukan menderita disalib, tapi menderita karena dosa yang menghimpit hidupnya. Karena itu mari kita pada pagi hari ini akan belajar apa artinya menjadi murid Yesus. Ya, artinya apa, dan ada 3 hal yang akan disampaikan pada pagi hari ini tentang menjadi murid Yesus. Yang pertama, menjadi murid Yesus berarti menyangkal diri. Ya, nanti yang kedua, slide yang berikutnya, menjadi murid Yesus berarti memikul salib, dan yang ketiga berarti mengikut aku. Jadi ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, menjadi murid Yesus berarti menyangkal diri.
menyangkal diri. Kemudian kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus. Nah, kita akan pelajari arti yang pertama dari menjadi murid Yesus. Pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak mengikuti apa? Kemampuan diri kita sendiri, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menjadi penguasa di dalam hidup kita, sehingga para pengikut Yesus hanya melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan dan bukan keinginan sendiri. Setiap hari saudara, kita di dalam kehidupan kita menghadapi pilihan, benar nggak? Pilih jalan ini atau jalan ini. Kalau kita mau beli sesuatu, kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita harus dihadapkan pada dua pilihan, mau pilih kanan atau kiri. Mau pilih mengikuti keinginan sendiri atau mengikuti keinginan Tuhan. Nah, menyangkal diri berarti kita tidak lagi mengikuti keinginan diri kita yang berdosa, yang selalu salah, tetapi mengikuti keinginan dari Tuhan. Dari mana kita tahu keinginan dari Tuhan? Saudara-saudara, dulu saya ingat ada seorang aktivis guru sekolah minggu di tempat ini pada tahun 70-an mungkin, yang salah mengerti tentang hal itu. Sehingga dia bilang, saya kalau mau memutuskan sesuatu saya harus tanya Tuhan dulu. Bayangkan saudara, dia mau makan, dia tanya dulu sama Tuhan, Tuhan saya boleh makan enggak? Kan konyol ya boleh bilang. Kalau makan ya makan, kalau lapar ya makan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita badan untuk mengerti bahwa kalau lapar kita harus makan, enggak usah tanya Tuhan dulu. Konyol itu namanya, tetapi ada yang seperti itu. Sampai dia bilang, saya kalau mau kuliah pagi-pagi saya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan saya pergi kuliah enggak hari ini? Konyol saudara, untung saya tidak tahu sekarang bagaimana dia karena sudah tidak melayani lagi di tempat ini. Tetapi bukan seperti itu maksudnya. Menyangkal diri berarti kita mengikuti keinginan Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang kita harus putuskan, mari kita tanya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Dia akan memberitahu saya boleh melakukan ini atau tidak. Saya harus jalan kiri atau jalan kanan. Tapi tanya Roh Kudus. Bukan hal-hal yang seperti biasa, yang seperti saya katakan tadi, mau mandi, mau tidur, mau kuliah, mau makan, harus tanya, bukan. Tetapi di dalam memutuskan hal-hal yang penting kita harus tanya Roh Kudus. Sebab kalau kita setiap kali melakukan sesuatu bertanya dulu, kita seperti apa? Robot saudara. Kita tidak punya keinginan sendiri, robot itu selalu diatur oleh mesin. Kamu jalan sini, kamu kerjain ini, kamu bersih-bersih dan sebagainya. Robot yang sekarang itu canggih sekali saudara. Tapi kita bukan seperti robot. Kita selalu memilih, menentukan keputusan berdasarkan firman Tuhan. Contohnya saudara, contoh menyangkal diri di dalam kehidupan sehari-hari sekarang, apalagi dengan sistem gadget ya saudara. Gadget itu anak kecil juga sekarang karena sekolah harus pakai gadget. Akhirnya mereka jadi pinter main gadget. Bahayanya apa saudara? Mereka bisa membuka hal-hal yang sebetulnya hanya untuk orang dewasa. Nah, kesalahan, kejelekan, keburukan daripada gadget adalah mereka bisa melakukan sesuatu tanpa harus pergi ke tempat, misalnya bisa judi online ya saudara kenal. Judi online dia kan nggak usah datang ke tempat judinya. Kalau datang ke tempat judi digerebek polisi. Di rumah aja main pakai gadget. Dan berapa banyak korban daripada judi online. Dan mereka tidak bisa menuntut karena itu dilakukan secara online. Begitu banyak orang yang sebetulnya tidak suka minum miras. Miras itu minuman keras ya. Sekarang memang agak sulit, minuman keras dirazia oleh polisi. Jadi hanya dijual di tempat-tempat tertentu. Tetapi mereka bisa pesan pakai gadgetnya dan dikirim ke rumah dengan Gojek dan GoFood ya, dikirim ke rumah, bisa minum, bisa bermabok-mabok di rumah. Tantangan zaman sekarang luar biasa. Bahkan juga pornografi saudara. Ada orang-orang yang toh main pornografi tidak diketahui suami. Main aja, lihat aja sendiri. Tidak diketahui istri, tidak diketahui orang tua, tidak diketahui oleh anak-anak, tidak diketahui orang-orang segereja. Pornografi.
Bahaya saudara. Nah untuk hal ini kita perlu selalu minta pimpinan Roh Kudus supaya belajar mengatakan berkata apa? Tidak terhadap cobaan apapun juga, apakah judi, apakah miras, apakah pornografi. Mari kita belajar berkata apa saudara? Apa? Tidak. Sekali lagi, tidak. Kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, kita katakan tidak dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara mau mengatakan seperti itu? Amin. Ya. Hal yang kedua, di dalam menjadi murid Yesus berarti memikul salib. Memikul salib itu bukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu. Itu memikul salib beneran ya. Andreas juga salib dalam arti kayu yang dipalang walaupun caranya beda. Tapi memikul salib waktu menjadi murid Yesus berarti apa? Mati terhadap ambisi diri sendiri dan mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan. Mari kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Memikul salib berarti mati terhadap ambisi diri sendiri dan mengarahkan kepada keinginan Tuhan. Mati terhadap ambisi diri sendiri dan mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan. Salib saudara kalau kita, kenapa? Karena bahaya bukan hanya bagi saudara semua, tapi bagi pelayan Tuhan, kita ini yang melayani Tuhan. Kalau kita punya ambisi di dalam pelayanan Tuhan di gereja, bahayanya apa saudara? Sombong, benar gak? Ini peringatan Tuhan kepada saya dan kepada semua pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau kita ambisi di dalam pelayanan diri kita sendiri, kita tidak melayani Tuhan, kita menjadi orang yang sombong. Dan Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Saudara, juga di dalam kehidupan saudara bukan hanya di gereja, di tempat kerja. Saudara bisa merasa sombong karena saya berhasil. Padahal kita tahu bahwa keberhasilan kita itu adalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Bahkan di rumah tangga saudara, bisa seorang suami merasa lebih dari istrinya atau kebalikannya istri merasa lebih dari suaminya sehingga dia menjadi sombong. Dan kalau kita sombong itu berarti bahwa kita bukan murid Yesus yang setia, yang benar. Karena murid Yesus berarti kita mati terhadap ambisi diri kita sendiri dan mengarahkan diri kepada keinginan Tuhan. Nah ini berbahaya sekali tuh saudara-saudara. Kalau di Indonesia saya tidak berani mengatakan karena tidak jelas, tapi kalau di Amerika luar biasa. Saudara pernah dengar yang namanya mega church ya, yang jemaatnya puluhan ribu. Wah gedung gerejanya mewah luar biasa, jemaatnya puluhan ribu. Kalau kebaktian, wah kelihatan disiarkan di televisi, wah jemaatnya penuh sekali dan semua bertepuk, waktu menyanyi bertepuk, bersorak, bersukacita. Dan gembalanya juga orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang pintar memimpin dan orang yang kaya raya. Tetapi karena gereja seperti itu hanya menyombongkan diri sendiri, mengikuti ambisi daripada gembala sidangnya, dan Tuhan tidak dipermuliakan, akhirnya gereja seperti itu apa? Pecah. Tidak ada lagi. Jadi kita berhati-hati di tempat ini, jangan punya ambisi. Keinginan kita harus dilakukan, bukan keinginan Tuhan. Karena itu kita tidak memikul salib. Dan yang ketiga saudara-saudara, menjadi murid Yesus berarti mengikut aku. Di dalam bahasa Yunani-nya mengikut aku adalah koine. Koine adalah tiap hari terus-menerus komitmen menjadi murid Kristus. Walaupun secara dunia mengalami penderitaan, tetapi percaya akan menikmati kemuliaan di surga. Jadi mengikuti aku tidak boleh hanya seminggu sekali saudara. Waktu kita ke gereja, saya mah jadi orang Kristen yang amin, yang alim lah, mengikut Yesus lah. Tapi dari Senin sampai Jumat kita tidak menjadi murid Yesus, bukan. Kita tiap hari terus menerus komitmen menjadi murid Yesus. Walaupun secara dunia mungkin mengalami penderitaan, tetapi tetap komitmen menjadi murid Kristus. Karena percaya bahwa akan menikmati kemuliaan di sorga. Saudara-saudara,
menjadi murid Kristus bukan menjadi orang yang malu-maluin, ya. Tuhan tidak suka kalau kita menjadi malu-maluin. Di dalam surat di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Berarti semua orang bisa lihat, bisa baca kelakuan kita. Oh, dari keputusannya, dari kata-katanya, dari sikapnya, dari tindakannya, ini benar-benar murid Kristus. Walaupun tidak pakai kata-kata, tidak bilang saya murid Kristus loh, lihat nih perbuatan saya, tidak, saudara-saudara. Orang di luar yang tidak beragama Kristen, mereka bisa menilai ini benar orang Kristen yang benar atau yang asal-asalan. Ini adalah murid Kristus yang benar atau yang asal-asalan. Walaupun secara dunia mungkin menderita, saudara-saudara. Kadang-kadang kita dengar bahwa di dalam kantor-kantor tertentu ada orang yang tidak bisa naik pangkat karena dia adalah seorang Kristen. Pernah dengar, saudara? Ada ya. Orang-orang yang tidak bisa naik pangkat, pangkatnya di situ aja. Padahal dia pintar, padahal dia hebat, luar biasa. Tetapi tidak bisa naik pangkat karena dia adalah seorang Kristen. Untuk hal itu dia akan menderita. Itu yang sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa memang di dalam dunia ini engkau akan mengalami kesulitan karena engkau mengikut aku. Engkau akan menderita, tetapi jangan takut. Sebab pada akhirnya engkau akan mendapatkan kemuliaan. Contohnya juga kadang-kadang saudara di kantor, saya harap di sini tidak ada yang mengalami hal seperti itu, diajak korupsi. Ya, diajak korupsi. Misalnya satu kantor, ada 5 orang, ada kepalanya 1, si kepala ini mau korupsi. Tapi dia nggak mau disalahin sendiri ya, dia ajak bawahannya, ayo korupsi bareng-bareng. Lalu saudara sebagai pengikut Kristus, saudara bilang, nggak mau ah. Apa akibatnya saudara? Dibenci, betul? Dibenci karena tidak mau ikut berbuat salah, karena tidak mau ikut korupsi, dibenci, dibully. Nah, itulah maksud keberadaan sekolah Kristen Rehoboth yang bulan ini kita mengadakan bulan misi. Karena kita menampung orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, ada seorang anak dan ibu dan anak. Mungkin yang di kelompok Sharonnya Ibu Wiwin di Sukadamai ya. Nah itu kan ada namanya Ibu Devina yang sekarang pindah ke Sumedang. Dia tadinya Muslim, tapi lalu jadi Kristen, anaknya juga jadi Kristen, sekolahnya di sekolah negeri atau sekolah apa, pokoknya bukan sekolah Kristen. Dan karena dia menjadi murid Kristus, dia dibully di sekolahnya. Dan waktu itu saya dengar setelah dia lulus SMP, saya bilang masuk aja di SMA Rehoboth karena di sini kita seiman. Pasti dia tidak akan mengalami bullying. Dibully ya sekarang dimalu-maluin, ditekan. Tapi dia ikut, dia masuk sekolah Rehoboth dan akhirnya menjadi orang yang berhasil di dalam sekolahnya. Ada orang-orang yang memang seperti itu saudara-saudara. Tidak mau mengenal Yesus walaupun sudah diberitakan firman Tuhan kepada dia. Tidak mau mengenal Yesus karena menganggap kalau jadi ikut Kristus gak bisa mabok-mabokan. Kalau jadi pengikut Kristus tidak bisa judi, tidak bisa tampar istri, tidak bisa kekerasan, tampar anak-anak dan anak buah dan sebagainya. Salah satu contoh hidup ada di sini Bapak Min Kiong, sorry. Ya, dulu dia, saudara bisa tanya kesaksiannya. Dia dulu bukan pengikut Kristus. Tetapi karena anaknya sekolah di Rehoboth dan dia belajar, mulai dengar kesaksian dari anak-anak dan istrinya. Kemudian dia berubah, dia mengikut Kristus. Dia tahu bahwa itu salah. Dan dia ikut Kristus dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang setia dan sampai sekarang dia melayani. Dan dia bersaksi kepada semua orang, dia tidak malu-malu bersaksi bahwa dulu dia adalah orang yang jahat. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah menerima Tuhan Yesus karena anaknya sekolah di sini, dia mulai percaya Yesus dan sekarang dia boleh menikmati, saudara, kemuliaan sebagai pengikut Kristus. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan saudara-saudara. Nah ini adalah ayat-ayat yang menguatkan kita semua. Di dalam Roma 8 ayat 18 kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa penderitaan, kalau sekarang jemaat di Roma mengalami penderitaan karena pada waktu itu banyak orang-orang di Roma yang tidak suka kepada pengikut Yesus, dia bilang akan mengalami penderitaan, tapi nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Nanti kamu kalau sudah masuk ke dalam surga, saudara akan mengalami kemuliaan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bertahan. Kalau sekarang mengalami kesulitan, nggak apa-apa, bertahan. Karena nanti kamu akan dapat kemuliaan di surga. Saudara mungkin pernah tahu dengar cerita tentang Raja Nero ya. Raja Kaisar Nero yang di Roma itu. Dia begitu benci kepada pengikut Kristus sampai apa saudara? Pengikut Kristus, orang-orang Kristen ditangkapi, disalibkan, bukan cuma disalibkan terus dijadikan apa? Obor, dibakar. Bayangkan saudara, kita tidak mengalami kesulitan seperti itu, tapi pada waktu itu pengikut Kristus di kota Roma mengalami hal yang seperti itu. Jadi kalau malam hari itu kota Roma terang karena apa? Karena orang-orang Kristen yang dijadikan obor, bayangkan. Tetapi orang Kristen ini tidak mengeluh, mereka tetap ikut Yesus, tetap percaya Yesus sampai mati karena tahu bahwa nanti setelah mati dia akan mengalami kemuliaan di surga. Ayat berikut satu lagi, maaf. Ya. Yang kedua, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ini di dalam surat Paulus kepada Korintus, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dia bilang penderitaan yang sekarang ini ringan sebetulnya, karena kalau setelah mengalami penderitaan ini kita akan mengalami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau sekarang orang Kristen di jemaat Korintus itu mengalami penderitaan mungkin karena tidak percaya Yesus, orang-orang Yahudi banyak yang tidak suka kepada pengikut Yesus, dia ditangkap atau dimasukkan penjara dan sebagainya, itu tuh ringan dibandingkan nanti kemuliaan yang akan jauh lebih besar, kemuliaan yang akan kamu dapati pada waktu kamu sekalian masuk ke dalam surga. Jadi dari ayat-ayat ini kita berkali-kali mendapatkan ayat yang kalimatnya ada penderitaan, ada kemuliaan, ada penderitaan, ada kemuliaan. Tapi harus penderitaan dulu baru kemuliaan. Bukan kemuliaan dulu baru penderitaan. Mungkin agama lain seperti itu ya. Ayo kamu ikut aku supaya jadi kaya ke Gunung Kawi, nanti kamu jadi kaya. Tapi akhirnya apa saudara? Penderitaan, masuk neraka. Tapi pengikut Kristus beda. Mungkin sekarang menderita, tapi bertahan. Karena suatu waktu kamu akan mendapatkan kemuliaan di surga. Nah, ada beberapa pertanyaan saudara yang mungkin timbul di dalam hati beberapa orang yang mengikut Yesus. Apakah kalau sedang menderita berarti sedang menyangkal diri dan pikul salib? Ada orang yang bilang, saya lagi menderita, saya lagi sakit nih, gak sembuh-sembuh nih. Apakah itu berarti sedang menyangkal diri dan pikul salib? Tidak semua penderitaan itu berarti pikul salib. Tetapi hanya penderitaan karena mengikut Yesus. Saudara, tidak semua penderitaan, ada orang yang bilang, saya kok sakit gak sembuh-sembuh. Belum tentu itu adalah karena mengikut Yesus. Mungkin saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami itu, penderitaan itu. Tetapi penderitaan itu bukan karena saudara mengikut Yesus. Kalau penderitaan yang menyebabkan menderita karena mengikut Yesus, misalnya seperti contoh saya tadi, orang yang diajak korupsi tapi nggak mau, ya, karena nggak mau korupsi akhirnya tidak naik jabatan, ya itu namanya penderitaan karena mengikut Yesus. Tapi kalau penderitaan karena ya saya sih sebenarnya udah tahu saya sakit gula, tapi udah nggak tahan, pengen minum gula terus, pengen minum yang manis-manis. Saya jadi tidak sembuh-sembuh. Ini kan penderitaan karena mengikuti Yesus, bukan saudara. Itu penderitaan karena salah saudara. Udah tahu kalau minum kopi terus, nanti paru-parunya rusak, merokok terus, paru-parunya rusak, jantungnya rusak. Oh saya menderita, saya sudah berdoa tapi saya tidak sembuh. Itu bukan penderitaan karena mengikuti Yesus, tapi itu karena kesalahan sendiri. Melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua,
Apakah orang Kristen harus menderita dan tidak boleh merasakan kenikmatan? Boleh, saudara. Saudara boleh menikmati dunia ini yang memang disediakan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh umat manusia. Tetapi kalau sampai satu waktu saudara harus menderita, berarti ada sesuatu yang baik yang sedang direncanakan Allah di dalam hidup saudara. Jadi jangan bilang jadi orang Kristen itu susah, enggak. Menderita enggak, saudara. Saudara boleh menikmati alam dunia ini, saudara bisa jalan-jalan ke Lembang, ke Pangandaran dan sebagainya. Menikmati alam dunia yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati, bukan tidak boleh. Tetapi kalau suatu waktu tiba-tiba saudara harus menderita, berarti ada sesuatu yang baik yang direncanakan Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang terkenal di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat ke-28 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada orang-orang yang memang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi dia menderita. Misalnya karena tadinya bukan agama Kristen, masuk agama Kristen, dia dihina, dibuang, kadang-kadang diancam dibunuh, ya. Tapi Yesus berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pada waktu dia menderita karena mengikut Yesus, itu akan mendatangkan kepada dia, karena mereka mendatangkan kemuliaan. Pada waktunya nanti dia akan menerima kemuliaan, yaitu pada waktu dia masuk ke dalam surga. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah mudah menjadi pengikut Yesus? Mudah enggak, saudara? Siapa yang bilang mudah? Yang lain enggak angkat tangan, susah ya? Coba saya tanya sekali lagi. Siapa yang menjadi pengikut Yesus mudah? Enggak ada? Aduh, cuma 1, 2. Atau tangannya lagi kaku, lagi rematik, enggak bisa naik. Sekali lagi saya tanya ketiga kali loh ya. Tuhan lihat loh ya jawaban saudara. Apakah mudah untuk jadi pengikut Yesus? Siapa yang bilang mudah? Ya, tetap aja. Yang lain bilang susah. Siapa yang bilang susah? Oh, lebih banyak bilang susah. Aduh, kalau gitu sayang dong ya, kasihan ya jadi pengikut Yesus. Coba pikir, saudara, pikir. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang demikian, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu, aku akan memberikan kemuliaan, aku memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kamu, supaya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Siapa yang bilang mengikut Yesus itu mudah? Ya, lebih banyak. Tapi kok masih baru 10%? Masih baru 10%. Terakhir ya saya tanya ya. Ini Tuhan Yesus lihat loh ya. Saudara yang tidak mau mengaku Yesus, hati-hati, nanti tidak masuk surga. Sekali lagi harus diancam dulu. Sekali lagi saya tanya pada saudara, apakah mengikut Yesus itu mudah? Oke? Puji Tuhan. Makin banyak takut nanti nggak boleh masuk surga, harus masuk neraka. Benar saudara, mengikut Yesus itu mudah. Tidak mudah kelihatannya, tetapi puji Tuhan itu yang selalu saya ajarkan kepada murid-murid peserta KOR. Kalau kita mau mengikut Yesus, peraturan-peraturan Yesus kita lakukan dengan kekuatan sendiri, itu mudah nggak? Susah. Tapi kenapa Tuhan Yesus tahu itu susah? Jadi karena itu dia memberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu akan selalu menyertai setiap orang yang percaya sehingga ia bisa melakukan perintah Tuhan Yesus dengan tidak susah lagi. Orang-orang yang Kristen yang mau mengikut perintah Yesus dengan kekuatan sendiri pasti susah. Jadi saudara-saudara yang tadi tidak angkat tangan itu karena saudara tidak punya Roh Kudus. Maaf aja ya. Tapi kalau saudara ikut Yesus dan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan menyertai saudara, pasti mengikut Yesus itu jadi gampang karena waktu saya enggak kuat, Roh Kudus bilang, "Ayo kuat anakku. Kuat anakku. Kuat mengalami penderitaan, mengatasi." Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Seperti itulah. Karena itu Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita. Sehingga fokus pada pengharapan kekal di sorga dan bukan kesenangan sesaat di dunia. Saudara,
hidup di surga sama hidup di dunia mana lebih panjang? Surga ya. Sebab surga itu apa? Kekal selama-lamanya. Di dunia sih paling siapa sih di sini ada yang 100 tahun? Enggak ada ya. Kita paling 60, 70, 80, ada yang mungkin yang sampai 90 tahun. Tidak ada yang lebih dari 100 tahun. Pendek sekali dibandingkan dengan kekekalan. Jadi tentu kita pilih hidup yang kekal. Karena bukan cuma enak tetapi juga tidak mengalami kesulitan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus di surga mengalami kemuliaan yang kekal. Kalau fokus kita hanya kepada kehidupan yang di dunia yang paling 70-80 tahun, kemarin ini ada yang meninggal baru umur 30-an tahun. Udah mah pendek, udah mah susah, kenapa kita mau pilih seperti itu? Karena itu saudara-saudara, mari. Firman Tuhan hari ini berjudul penderitaan mendatangkan kemuliaan. Mari kalau sekarang saudara ada yang sedang mengalami penderitaan, mari katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya supaya saya tetap setia sampai akhir. Karena pada akhirnya Engkau akan memberikan kemuliaan. Dan untuk seperti itu, untuk berjanji kepada Tuhan, untuk ikut setia sampai akhir, kita akan mendengarkan satu lagu. Yaitu setia sampai akhir hidupku. Silakan. Saudara yang bisa nyanyi boleh ikut nyanyi lagu ini. Lagu ini terkenal dan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang sangat memberkati kita. Saudara bisa berjanji kepada Tuhan akan tetap setia. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada, menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Lebih dari yang Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu
Saudara, itu janji kita kepada Tuhan, amin. Kukan setia sampai akhir hidupku. Walaupun sekarang sedang mengalami penderitaan. Syukur kalau Tuhan terus memberikan kekuatan kita di dalam menghadapi penderitaan itu. Tapi kita tetap setia sampai akhir hidupku. Karena di akhir hidupku kita akan mengalami kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mari Tuhan Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa penderitaan akan mendatangkan kemuliaan. Jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini mengalami penderitaan, Tuhan Roh Kudus terus memberikan kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan seperti apa yang kami nyanyikan tadi. Karena itu akan mengubahkan kami menjadi orang yang makin disempurnakan oleh Tuhan, menjadi makin seperti Yesus. Dan kami boleh bersaksi di dalam dunia ini bahwa kami adalah milik Kristus. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak malu-malu lagi mengaku Engkau sebagai juru selamat kami. Bahkan kepada orang-orang yang takut menghadapi kematian, kami boleh bersaksi bahwa kami tidak takut menghadapi kematian. Karena di balik kematian itu ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus akan terus mengingatkan firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Dan Roh Kudus terus memberikan kekuatan untuk kami boleh menjadi pengikut Yesus yang setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan itu boleh menjadi tekad kita bersama-sama. Saudara, ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Itu pertama, sebentar kalau sudah lihat, kalau dekor yang di belakang ini itu untuk Jumat Agung dan Paskah. Ya. Kalau yang di depan di sebelah kiri saya ini adalah kolam baptisan. Karena sebentar pada KU2 saudara kita mengucap syukur bersama-sama bahwa ada 33 saudara kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mengaku dia dan membuktikan itu di depan jemaat, di depan famili, saudara, teman-temannya bahwa mereka menjadi pengikut Kristus dengan menerima baptisan air. Ya, jadi di KU2 ada baptisan air, 33 saudara kita akan menerima baptisan air ini. Seperti saudara tahu bahwa tadi disebutkan juga bahwa bulan April ini adalah bulan diakonia. Saudara bisa mengambil envelope diakonia seperti ini di depan, atau saudara bisa masukkan melalui m-banking atau apapun juga, dan di situ tulis itu untuk bulan misi, untuk dana misi selama bulan April, dan itu digunakan untuk kegiatan misi melalui sekolah Rehoboth. Nah, saudara, hari Jumat dan hari Senin. Hari Jumat itu ada hari raya Kristen, hari raya besar umat Kristen sedunia, yaitu Jumat Agung, memperingati kematian Yesus pada saat itu, dan hari Minggunya hari Paskah. Nah, untuk Jumat Agung ibadah akan diadakan dimulai jam 8 pagi. 8 pagi. Ya. Dan untuk hari Minggunya, hari Paskah juga jam 8 pagi. Kenapa hari Minggunya kok enggak seperti sekarang? Jam 7 dan setengah 10. Karena di 2 hari besar hari raya Kristen ini, itu saudara akan ada acara-acara yang sudah dipersiapkan, baik
hari Jumat di Jumat Agung dan juga hari Paskah. Itu ada cara yang sudah dipersiapkan ya untuk tampilkan pada saat itu. Jadi mari saudara kita berdoa bersama-sama. Selain acara itu tentu yang paling penting adalah kita menerima sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat. Ya. Jadi Jumat jam 8 dan hari Minggu juga jam 8. Seperti yang sudah kita biasa lakukan, yaitu supaya kita ingat bersama-sama untuk doa puasa secara korporat, sebelum menerima sakramen perjamuan kudus, kita akan doa puasa bersama-sama di rumah masing-masing 3 hari, jadi Selasa, Rabu, Kamis. Dan karena bulan ini sudah diadakan perjamuan kudus, maka akhir minggu keempat yang biasanya ada perjamuan kudus itu sudah disatukan dengan Jumat Agung. Baik saudara, jadi kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik, tubuh yang sehat, kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari kematian Yesus di kayu salib, Jumat Agung, dan juga hari kemenangan Tuhan pada hari Paskah, yaitu dia bangkit dari kematian. Baik saudara, saya kira cukup sekian pengumuman. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati pujian penyembahan dan juga untuk kami boleh mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan kami semua. Dan kami boleh tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena satu kemuliaan yang lebih besar yang akan kami terima apabila kami setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk sebentar KU2 ada baptisan air. Engkau silakan tolong ketiga saudara kami supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jumat Agung dan hari Paskah yang akan datang. Supaya kami boleh memperingati dan merayakan itu semua dengan sukacita dari Tuhan. Karena kami semua boleh dibenarkan, diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kami boleh hidup dalam kemenangan karena Engkau sudah menang atas maut. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga akan bersama-sama doa puasa secara korporat pada Selasa, Rabu, dan Kamis. Juga Tuhan akan memberikan dana diakonia untuk bulan diakonia, untuk pelayanan misi melalui sekolah Rehobot. Supaya makin banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan oleh Tuhan melalui sekolah ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami punya syukur Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global supaya Indonesia boleh terlepas dari ini semua. Dan Tuhan kami ucap syukur untuk keadaan kesehatan supaya Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh tetap sehat dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, Kau akan tolong kami semua, Kau berkati kami semua, dimanapun kami berada Tuhan tolong. Dan kami juga akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan.
percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau menyertai hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, juga kesehatan kami. Tolong kami semua sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama pada Jumat Agung dan perayaan Paskah yang akan datang. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa syukur sejenak. Amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman tambahan untuk Paskah minggu depan. Kita dress code-nya adalah sporty atau casual. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Kasih itu penting sekali. Bukan cuma hanya sekali lagi diucapkan tapi dilakukan. Tetapi ada orang yang hanya melakukan tindakan kasih tetapi tidak punya hati mengasihi, tidak punya kasih. Rasul Paulus berkata, itu tidak berguna. Dengan bergaul erat dengan Tuhan kita tahu kebenarannya. Kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu kita mendapatkan kekuatan untuk tetap hidup lurus dan benar. Kita mendapatkan pertolongan untuk kita tetap lurus dan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.